Welcome back again, this time to my video. Okay, it's really glad to see you all again. Okay, jadi kali ini like usually I used to do, aku akan membacakan my favorite card. Kerja tuh Pinky Tarot. Tada! But I really want to talk about ini tuh karena aku lagi mood untuk reading di konsep percintaan gitu, atau tema percintaan. So aku bakal kasih tema hari ini buat kamu yang lagi pengen dengar pesan dari seseorang yang mungkin you guys gak no contact anymore, atau kayak kalian udah gak berkomunikasi gitu-gitu. Jadi aku mau buat readingan buat teman-teman yang kangen dengan seseorang, but you can get no his text or her text anymore. Kalian udah gak bisa ngechat lagi gitu. Okay, aku shuffle dulu kartunya. Okay, let's see. Universe please clarify. Sembari aku shuffle, aku berdoa dulu sebentar. What's the first popping card? Kartu pertama yang jumping adalah perasaan awal dia ya, perasaan utama, energi utama gitu. Four of Wands. Aku nggak tahu siapapun yang kakak fokuskan saat ini. It could be your ex, your mungkin kalau pacaran sih enggak ya. Ini tuh khusus buat seseorang yang udah nggak komunikasi sama kamu, dan di sini perasaan seseorang ini itu in general ke kamu itu selama ini dia tuh kayak masih menganggap kamu sebagai orang yang penting di kehidupan dia. Cause this is a Four of Wands, which is kartu perayaan ya. You seems like you both got a lot of memories. Kalian berdua punya banyak banget memori di sini. Yang di sini dia sendiri bahkan gak bisa deny buat ngakuin kalau emang kakak itu masih menjadi memori favorit dia, yang selalu dia puter-puter di saat harinya berat, or memori yang terus berulang ketika malam-malam. Could be di sini kakak masih menjadi satu-satunya orang yang bagi dia itu tidak terlupakan. Four of Wands juga melambangkan kartu bahagia, happiness, harmony di sini. Kenapa tidak terlihat? Happiness, harmony. Jadi di sini overall perasaan dia ke kakak itu dia masih sering mengingat-ingat masa-masa kalian bersama. Jadi meskipun kalian berpisahnya langsung tiba-tiba kontak, atau terakhir itu berpisahnya dengan berantem dan lain-lain, atau maki-maki, baku hantam, itu dia dalam hatinya itu masih sering mengingat-ingat kamu, kak, gitu. Oke, kita lihat lagi. Karena aku tadi udah tarik kartu untuk energi dia ya, keseluruhan energi dia, perasaan dia. Sekarang ada kartu lagi yang bakal aku tarik terkait apa yang kira-kira mau dia sampaikan kalau dia bisa ngomong. Ya maksudnya dia bukan bisu, maksudnya kalau dia bisa ngomong atau nyampaikan ke kakak kira-kira apa. Okay, universe please clarify. Give me a jumping card. Give me a jumping card. Kita langsung tarik satu kartu dari bawah. Okay, kalau dia bisa ngomong, if he or she can talk the deepest heart on their feelings gitu, di dalam perasaan terdalam mereka itu kayak Ace of Wands ini melambangkan mereka itu sebenarnya ngerasa kalau jarak yang udah kalian bangun selama ini, aku nggak tahu, kayaknya ini
buat teman-teman yang beberapa aja yang relate, karena aku merasa di sini kalian udah agak lama lost contact, karena dia di sini merasa bahwa ketidak komunikasian maaf bahasa aku aneh, komunikasi kalian ini tuh bagi dia kayak sebuah proses dia untuk memperbaiki diri di sini, dan dia tuh kayak merasa bahwa berpisah dengan kakak saat ini itu bukan akhir dari segalanya. Jadi dia ada planning kayak mungkin dia akan kembali bentar lagi, atau dia akan kembali 1-2 tahun, beberapa bulan, who knows gitu kan. Kalau kakak pengen tahu, you can book my private reading. Di sini Ace of Wands juga melambangkan kayak dia tuh banyak berubah dari penampilan, dari sikap, dari cara dia menangani sesuatu, karir, banyak hal yang dia ubah di sini kak. Ace of Wands ini juga melambangkan bahwa dia juga memandang kakak itu kayak banyak berubah, dan yang mau dia sampaikan di sini overall dari kartu Ace of Wands ini kayak aku melihat hubungan kita sekarang meskipun kita diem-dieman in silent, aku merasa bahwa aku masih harus memperbaiki diri aku, dan aku yakin kamu pun juga gitu. Jadi nanti kita akan bertemu di titik yang sama-sama baik untuk satu sama lain. Nah, dia kalau bisa ngomong dia bilang begini nih, apapun endingnya kalian kemarin, apapun konflik kalian kemarin, dia tuh kayak merasa bahwa hubungan kalian masih bisa diperbaiki, dan itu membutuhkan waktu. Jadi itu yang dimaksud dia dalam waktu yang lama ini gitu. Satu kartu lagi, apakah dia akan kembali kepada kakak dalam waktu yang dekat? Ops, kita dapat jumping card di sini. Dia di sini sebenarnya ada usaha dia di sini ingin balik, entah usaha dari dia atau usaha dari kakak, both of you, atau which between you guys gitu, dimana salah satu di antara kalian tuh ada yang lagi berjuang di sini untuk membuka komunikasi, tetapi aku masih belum melihat adanya kejelasan hubungan gitu, karena di sini kayak misalnya dia ingin menghubungi kakak tapi dia kayak masih kehalang gengsinya. Aku takut nanti berantem lagi, aku takut nanti dia salah arti lagi dengan kata-kataku, atau si pasangan kakak ini atau si mantan kakak ini takut kalau dia mau hubungi kakak lagi, di sini dia akan seperti debat lagi dengan kakak gitu loh. Jadi di sini kenapa dia kayak masih mau menunggu waktu untuk melihat kalian sama-sama tumbuh dulu sebelum dia kembali lagi di sini, karena ada alasan ini. He seems like he's afraid of you, kak. Oh my god, ini emang diapain sampai setakut itu ya? But doesn't matter, karena di sini di dalam alam bawah sadarnya, awareness di sini ada 4 of Wands yang dimana kakak itu masih menjadi pusat kebahagiaan dia. Whenever the world felt cruel to him atau her, dia selalu mengingat kakak kayak bagian yang paling manis gitu dari hidupnya. Okay, so that's it dari aku. Aku harap bisa membantu, dan kalau nggak relate nggak apa-apa, nggak usah diambil. Ambil dari sisi positifnya aja. Dan thank you for watching. See you next time. Have a nice day.